Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada anak-anak Bapak kelas 9A sampai dengan 9F. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah. Semoga dikaruniai kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama Bapak Agus Tri Hernowo yang akan memberikan materi pembelajaran matematika khususnya kelas 9A sampai dengan kelas 9F. Baiklah, sebelum kita mulai materi pembelajaran, silakan dipersiapkan dulu modul ya, modul yang sudah ada dari sekolah, kemudian alat tulis yang harus dipersiapkan, kemudian ikuti video Bapak ini sampai akhir, dan apa yang diberikan tugas oleh Bapak bisa dibuat dengan baik, dan apabila ada kesulitan tolong ditulis ya, tanyanya apa, japri ke Bapak sehingga Bapak nanti bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari atau kesulitan-kesulitan yang anak-anak Bapak yang harus dijelaskan. Baiklah, untuk bab 1 tentang perpangkatan. Baiklah, kita mulai saja bab pertama tentang perpangkatan. Oke, perpangkatan dan bentuk akar Bisa kalian lihat pada modul masing-masing halaman 2 paling atas. Nah, di situ ada bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian kita lanjut halaman 3, materi pembelajarannya yaitu yang pertama tentang bilangan berpangkat. Bisa kalian lihat di situ atau perhatikan bilangan berpangkat. Itu ya. Ini ada di halaman 3. Nah, bilangan berpangkat dibagi beberapa sub. Di antaranya yang pertama tentang bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, itu ya. Bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, di situ dikatakan bilangan berpangkat sebenarnya adalah bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang. Itu arti dari bilangan berpangkat sebenarnya. Contoh misalkan 2 pangkat 2. Nah, itu mempunyai arti 2 kali 2 sama dengan 4, gitu ya. Kemudian berikutnya 2 pangkat 3 mempunyai arti 2 kali 2 kali 2. Nilainya berapa? Adalah 8. Berikutnya 3 pangkat 2 artinya apa? 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9, gitu ya. Dan yang terakhir di situ ada 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Maka kalau kita hitung 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 adalah 27. Nah, sekarang bagaimana kalau ada misalkan 4 pangkat 2. Nah, coba artinya apa 4 pangkat 2? Nah, nanti bisa kalian coba sendiri ya, dan hasilnya berapa. Nah, itu ya. Atau mungkin kalian bisa mencoba dengan menggunakan atau latihan-latihan yang
banyak sekali, misalkan 10 pangkat 5 ya, misalkan 7 pangkat 3. Nah, kemudian hasilnya berapa? Itu dari hasil atau dari bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, kemudian secara umum apabila dimisalkan A suatu bilangan rasional, maka bilangan berpangkat n dapat dituliskan seperti berikut. Nah, misalkan di situ ada A pangkat n. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah A dikali A dikali A dikali dan seterusnya terakhir A. Nah, A-nya ini sebanyak berapa? Nah, sebanyak n faktor tersebut. Ya, jadi A pangkat n mempunyai arti A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak n faktor. Nah, A ini gitu ya, A itu bisa diganti oleh bilangan apapun. Contohnya seperti contoh ada 2 pangkat 3. Nah, berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Sedangkan 3 itu disebut dengan N-nya, atau N banyaknya 3. Paham ya? Jadi A pangkat N ini A-nya bisa diganti oleh bilangan apapun, N juga bisa diganti oleh bilangan A apapun. Nah, sekarang misalkan ada A pangkat N sama dengan B. Nah, maka dalam istilah perpangkatan A ini gitu ya, itu disebut dengan bilangan pokok. Oke? Bilangan pokok. Sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya, sekali lagi A disebut bilangan pokok, N disebut pangkat atau eksponen. Nah, sedangkan B ini disebut hasil dari perpangkatan. Gitu ya. Jadi B disebut hasil dari perpangkatan. Seperti contoh, misalkan di situ ada 3 pangkat 2. Mempunyai arti apa? 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 2 bisa ditulis nilainya adalah 9. Nah, maka di sini bilangan pokoknya adalah 3, pangkatnya adalah 2, 9 adalah hasil perpangkatan dari 3 pangkat 2. Oke, itu ya. Itu dalam bilangan berpangkat sebenarnya. Kemudian yang kedua, bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, dari mana kita mengetahui mana termasuk bilangan sebenarnya atau bilangan pangkat tak sebenarnya, gitu ya? Nah, ini bisa kita lihat dari pangkatnya, gitu ya, dari pangkatnya. Kalau bilangan berpangkat sebenarnya ini kalau kita perhatikan n-nya ya, pangkatnya itu bilangan asli ya. Jadi bilangan asli itu bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bilangan asli. Nah, sedangkan bilangan berpangkat tak sebenarnya ini kalau kita perhatikan contohnya adalah pangkatnya 0, kemudian min 1 gitu ya, kemudian 1/2, kemudian 1/3. Contohnya sebagai 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 berarti bilangan pokoknya 2, pangkatnya 0, hasilnya 1. 2 pangkat negatif 1. Nah, berarti bilangan pokoknya 2, pangkatnya min 1, gitu kan ya. 2 pangkat min 1 berarti bilangan pokoknya adalah 2, pangkatnya min 1, hasilnya berapa? 1/2. Nah, sekarang kalau pangkat 4 pangkat 1/2, bilangan pokoknya 4, pangkatnya 1/2, hasilnya 2. Gitu ya. 27 pangkat 1/3. Nah, bilangan pokoknya 27, pangkatnya 1/3, hasilnya berapa? 3. Oke, itu ya.
Maka kalau kita perhatikan bilangan berpangkat tak sebenarnya ini kita lihat dari pangkatnya. Nah, gitu ya. Jadi pangkatnya adalah bukan bilangan asli. Oke, itu pengertian atau perbedaan antara berpangkat sebilangan berpangkat sebenarnya dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, sebagai catatan, bilangan berpangkat tak sebenarnya itu cara menghitungnya gimana? Nah, gitu kan ya. Di situ kan ada 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat min 1, 1/2 hasilnya gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, ini dari mana? Nah, maka bilangan berpangkat tak sebenarnya ini bisa kita hitung apabila kita ubah terlebih dahulu ke pangkat sebenarnya. Gitu ya. Nah, kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1? Nah, kita lihat sekarang. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini kita misalkan ya. Misal di sini. Ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini dengan kalau kita gunakan sifat perpangkatan, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikurangi 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 kurangi 3, 0. Gitu ya. Tapi kalau kita hitung dengan arti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, ini mempunyai arti 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan di sini sama, 2 pangkat 3 penyebutnya adalah 2 kali 2 kali 2. Maka ini kalau kita hitung 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Per dibagi sama 2 kali 2 4, 4 kali 2 lah 8. Maka 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 pangkat 0? Apakah nilainya juga 1? Nah, maka silakan dicoba dengan cara di atas. Oke, silakan dicoba. Misalkan saja di sini akan 2 pangkat 0 sama dengan 1, kita coba 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 0 sama dengan 1, nah bisa kalian misalkan apa? Nah, gitu ya. Nanti silakan dicoba di rumah. Oke, itu ya. Itu pengertiannya ke sana. Nah, sekarang kalau 2 pangkat min 1. Nah, gitu ya. Di situ ada 2 pangkat min 1. Nilainya berapa? 1/2. Gitu ya. Nah, di situ ada sifat 2 atau begini nih. A secara umum, A pangkat min N itu senilai dengan 1 per A pangkat N. Nah, begini. Kalau kita perhatikan, ini bilangan pokoknya itu adalah A, pangkatnya adalah negatif N. Nah, ini bisa diubah menjadi 1 per yang mula-mula jadi bilangan pokok A itu menjadi penyebut. Pangkatnya yang mula-mula negatif jadi positif. Gitu ya. Jadi misal sekarang. Misal kita mempunyai 2 pangkat min 3. Berarti bilangan pokoknya adalah 2. Pangkatnya min 3. Maka ini bisa diubah menjadi 1 per bilangan pokoknya tetap, pangkatnya negatif menjadi positif. Nah, begitu ya. Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hitung? Ya tinggal 1 per arti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Sehingga berapa nilainya? 1 per 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, maka di sini disimpulkan 2 pangkat min 3 itu senilai dengan 1 per 8. Paham? Oke, ini ya. Jadi ini sifatnya bolak-balik. Misalkan begini, ada A pangkat min N senilai dengan 1 per A pangkat N. Maka akan senilai juga kalau ada 1 per A pangkat min N, ini akan senilai dengan A pangkat. Nah, gitu. Ini sifat negatif perpangkatan.
catatan yang harus kalian pahami. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, di situ ada perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini ada sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifat perpangkatan di situ ada halaman 3 itu ada A kecil ya, ini yang harus kalian ketahui. Nah, ini yang harus kalian pahami ini. Oke, ini ya. Ini sifat di sini. A pangkat M kali A pangkat N, ini perkalian bilangan pokoknya sama, pangkatnya M ke N, maka diperoleh A pangkat M plus N. Terus berikutnya yang B, dengan contoh udah ada ya. B juga sama, ini nih yang harus kalian pahami juga. A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Maka nilainya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan apa? A pangkat M min N. Nah, ini A itu boleh diganti oleh bilangan A, M dan N juga boleh diganti oleh B bilangan A, maka diperoleh seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang C, D, E. Nah, itu bisa kalian pelajari dengan memperhatikan contoh yang sudah ada ya. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini menggunakan sifat itu. Bilangan tak sebenarnya tadi yang sudah disinggung oleh Bapak bisa dipelajari juga. Kemudian yang keempat, bilangan berpangkat 0. Nah, sama tadi ya. Kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1? Nah, itu bisa kita hitung dengan cara itu tadi. Gitu ya. Kemudian yang kelima, operasi aljabarnya mendapat bilangan berpangkat. Kemudian yang keenam, penerapan bilangan berpangkat dalam penyelesaian masalah. Nah, udah. Berarti selesai untuk pertemuan pertama. Oke, bisa kalian coba di sini tugas mandiri ya. Terutama ini nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, tolong dibuat ya, dibuat. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Yang penting kalian harus bisa mencari nilai bilangan pokoknya apa, pangkatnya apa, artikan. Nah, gitu ya. Seperti di situ yang C, coba 1C ya. Itu kan ada dalam kurung 1/2 pangkat 4. Nah, berarti bilangan pokoknya apa? 1/2. Gitu ya. Demikian juga yang D. Kemudian yang F 0,5 pangkat 4. Nah, berarti bilangan pokoknya berapa? 0,5. Pangkatnya 4. Artikan. Nah, baru kita hitung. Oke, itu dulu dari Bapak, semoga bisa diterima dan bisa dipahami. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugas dibuat japri ya, japri ke Bapak. Insyaallah nanti nilai kita ambil dari situ. Dan jangan lupa absensi dari masing-masing admin ya. Tolong di absen siapa aja yang mengerjakan dan siapa aja yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.